Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke teman-teman, dari kecil gue sudah suka dengan dunia superhero. Bahkan gue tidak ingat kapan pertama kali gue suka dengan persuperheroan ini. Kayak for as long as I can remember, hiburan gue tuh pasti seputar superhero. Tapi walaupun begitu, gue hanya mengenal dan mengikuti persuperheroan ini itu melalui DC dan Marvel aja. Baik dari komik-komiknya, dari film-filmnya, dari serialnya, terutama yang animated seriesnya, bahkan sampai game-gamenya dulu gue juga suka mainin. Tapi selain DC dan Marvel, gue belum pernah mengenal gitu ya, atau tahu banyak tentang superhero lainnya. Sampai akhirnya baru-baru ini bahkan gue menemukan sebuah serial animasi baru mengenai sebuah superhero yang sebenarnya gue sih udah pernah dengar gitu ya, cuman gue belum tahu apa-apa tentang superhero ini. Dan akhirnya gue cek dan nonton serial tersebut sampai selesai, dan hasilnya ya video ini. Gue langsung pengen bahas, intinya itu aja sih. Karena ini menarik sih. Dan ya, apalagi kalau bukan yang ada di judulnya, ya kan? Yaitu sebuah serial superhero yang berjudul Oke teman-teman, selamat datang lagi di konten Otakku. Dimana di sini gue akan membahas dan membicarakan hal-hal yang ya sedang ingin gue bahas. Dan di video kali ini gue ingin membahas Invincible. Dan mungkin juga sekalian memperkenalkan juga buat kalian yang mungkin belum tahu tentang superhero ini. Berdasarkan yang gue temukan, Invincible merupakan sebuah serial komik ditulis oleh Robert Kirkman dan diilustrasikan oleh Cory Walker untuk pengeluaran pertamanya. Invincible merupakan komik yang dipublikasikan oleh Image Comics. Jadi bukan dari DC atau Marvel ya, ini beda. Dengan komik isu pertamanya yang dirilis pada tahun 2003. Gue tidak akan bahas ini ceritanya tentang apa dari komiknya, karena gue sendiri juga belum baca komiknya. Gue bakal bahas ceritanya melalui serial animasi yang udah gue tonton itu. Ya pasti sama lah ya, kurang lebih sama komiknya, ya nggak sih? Katanya sih sama aja gitu. Tapi sebelum gue bahas ceritanya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kan? Terus apa bedanya sama DC dan Marvel? Apa bedanya dengan komik superhero yang lainnya? Apa keunikannya dari Invincible ini? Hal yang paling mencolok buat gue dari serial Invincible ini adalah bahwa ini merupakan serial superhero yang bertema dewasa. Dalam artian seperti misalnya setiap pertarungannya itu pasti ada tumpah darah di dalamnya. Akan banyak darah yang berceceran bila para superhero-nya ini sedang beraksi. Tetapi tidak hanya itu, bahkan konflik dan permasalahan yang dihadapi pada karakter-karakternya juga bukan permasalahan yang ringan atau besar tapi fiksi. Banyak permasalahan yang nyata dan tidak nyaman untuk dihadapi. Mungkin sih cerita superhero dengan tema yang gelap, berat, dan dewasa bukan hal yang hanya dimiliki oleh Invincible doang. Sudah ada beberapa kali seperti DC atau Marvel yang menghadirkan cerita yang dewasa ya, dan gak malu untuk merusak kehidupan superhero-nya mereka. Seperti Identity Crisis dari DC mungkin menjadi contoh yang bagus untuk hal ini, dimana yang terjadi di komik itu ya lumayan disturbing ya. Tetapi terkadang gue ngelihatnya itu tetap menjadi hal yang jarang dibuat, karena mungkin mereka juga tetap ingin menjaga image karakter superhero mereka agar tetap menjadi karakter yang memiliki image yang sempurna, baik hati, positif, dan heroik ya. Atau untuk penikmat muda menjadi salah satu alasannya juga pastinya. Tapi bagaimana kalau ada cerita superhero yang memang secara keseluruhan aja ceritanya itu sudah dibuatnya dewasa? Maka hadirlah Nah, gue pertama kali tahu mengenai Invincible juga pastinya dari serial animasinya itu yang judulnya Invincible. Terdiri dari 8 episode yang tayang pada Amazon Prime 25 Maret kemarin. Kalau ada yang nanya gue nontonnya di mana, apakah gue nontonnya di Amazon Prime? Enggak, jawabannya gue nontonnya sih di tinggal cari lah ya, gampang. Lalu tentang apa Invincible ini? Invincible menceritakan pada sebuah dunia superhero yang sudah terbentuk. Mereka sudah ada tim superhero yang melindungi bumi bernama Guardian of the Globe. Atau ini kayak Justice League-nya sih. Ada juga pemerintah yang bantu menangani. Atau tim remaja bernama Teen Team. atau ya ini memang kayak Teen Titans-nya. Dan banyak villain yang menteror keselamatan penduduk bumi ini. Tetapi kisah Invincible fokus pada karakter bernama Mark Grayson, aka ya si Invincible, seorang anak remaja yang merupakan anak dari superhero terkuat bernama Omni-Man, atau bisa dibilang ya ini Superman-nya ya, yang pada suatu momen akhirnya kekuatan Mark yang telah dijanjikan bapaknya dari dulu muncul begitu saja. Dan dari situlah kisah Mark Grayson dimulai menjadi superhero baru untuk melindungi keselamatan bumi dari ancaman-ancaman yang tak terduga. Berputar pada kesulitan Mark dalam menjadi superhero, juga bagaimana mengendalikan kekuatannya
untuk menyelamatkan banyak orang, bekerja sama dengan superhero lainnya, dan menjadi superhero bernama Invincible. Memang jujur ini film mengingatkan gue sama awal-awal kayak Sky High. Kalau dalam aspek anak dari superhero terkuat gitu kan, terus dia punya kekuatan, terus jadi belajar jadi superhero gitu. Tapi nggak beda-beda sih. Kalau saya kan buat anak-anak, buat Disney gitu. Ini bisa dibilang versi buat dewasanya sih. Tapi kartun, tapi animasi. Apa nggak kebalik ya itu? Dan memang Invincible tidak memiliki konsep yang unik gitu ya, atau beda dari yang lain. Banyak sekali hal yang memang terlihat mereka itu terinspirasi dari DC Comics, dari karakter-karakternya, tim superhero-nya, sistem kerjanya, dan sebagainya. Yang memang bila kalian familiar dengan dunia superhero, terutama DC Comics ya menurut gua, maka kalian pasti bisa langsung ngeliat gitu kemiripannya. Tetapi yang menjadi aspek paling kuat dari Invincible ada pada ceritanya, yang bisa mendirikan Invincible menjadi menarik untuk diikuti. Mereka tidak malu untuk mengarahkan ceritanya ke arah yang gelap, ke arah yang banyak kisah superhero lainnya takut untuk ke arah situ. Hampir setiap pertarungannya pasti akan ada tumpah darah di dalamnya. Bila ada alien yang datang menyerang sebuah kota, mereka tidak hanya datang tetapi kayak tidak melakukan apa-apa. Di sini kalian akan bisa lihat bahwa ya ini kalau superhero-nya nggak ada tuh orang mati ditembak-tembakin sama alien. Ceritanya juga hadir sisi misterinya yang akan membuat kalian menjadi selalu penasaran bagaimana kelanjutannya. Terutama pada Omni-Man ya. Tapi nanti gue bahasnya. Selain itu konfliknya juga bisa terlihat sangat relate ya dengan kita. Biasanya konflik yang hadir pada cerita superhero tuh biasanya tidak begitu relate sih menurut gue. Kita hanya bisa lihat kayak oh gitu kehidupan dia gitu, atau kayak oh gitu yang perlu ia lewati. Tetapi ya udah itu ya dunia yang beda gitu. Kita langsung nangkep itu dunia yang beda. Walaupun gue nggak bilang Invincible itu relate banget ceritanya, cuman maksud gue ada sedikit kerelataan, sedikit sih, lumayan lah maksud gue. Terutama pada Mark Grayson yang dia seperti kita semua. Mungkin dia salah satu karakter superhero yang paling bisa relate sih yang pernah gue temukan. Dia hanyalah anak sekolah yang sedikit demi sedikit belajar the real world. Ada juga masalah hubungan dia dengan ceweknya, hubungan dengan keluarganya. Tetapi terlebih lagi struggle dia dalam menjadi superhero. Dia benar-benar anak yang hidupnya sangat normal. Kecuali bapaknya itu Superman, yang memang hidup normal selayaknya kita semua. Yang tiba-tiba suatu momen kekuatannya itu muncul. Diperlihatkan bagaimana sulitnya menjadi superhero. Tanggung jawabnya yang begitu besar dan bahkan realis. Dia bukan anak yang dari kecil sudah diajarkan cara bertarung, atau anak yang mengalami tragedi besar saat masih kecil. Kedua orang tuanya atau orang terdekatnya mati saat dia kecil, atau planetnya mungkin hancur. Dia seperti kita semua yang impiannya tercapai untuk menjadi superhero, tetapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Tapi iya sih, walaupun karakter-karakter di serial ini tuh kelihatan banget terinspirasi dari DC atau Marvel ya. Kayak gue bisa ngeliat banget gitu, ini maksudnya siapa. Kayak jelas banget gitu, oh ini Superman-nya, oh ini Batman-nya, oh ini Wonder Woman-nya, oh ini Flash-nya, oh ini Martian Manhunter-nya, oh ini kayak apa ya, anggota Shield-nya. Kayak tuh sampai ada kayak Hellboy lagi, what the hell. Tetapi yang gue dapet tuh Invincible tuh kayak sengaja gitu mereka bikinnya itu mirip. Kayak mereka tuh ingin bikin cerita superhero kayak DC atau Marvel, dimana ceritanya tidak seindah cerita superhero yang biasanya. Mereka kayak buat sejelas mungkin bahwa mereka itu memang terinspirasi dari DC atau Marvel. Sama-sama membuat gue jadi tidak membandingkan dan malah jadi lebih fokus ke ceritanya. Karena memang saking udah jelasnya miripnya gitu. Jadi kayak gue udah nggak peduli lagi, gue jadi lebih bisa fokus ke ceritanya. Nah sekarang gue pengen bahas pastinya Omni-Man, this guy right here. Langsung aja, dia adalah salah satu penulisan karakter superhero terbagus yang pernah gue temukan. Ya, awal ngeliatnya dia kayak Superman yang udah tua gitu ya, terus pakai kumis. No, nggak. Kalau Invincible ini tidak ada dia, nggak akan menarik sih. Langsung aja. Yang paling buat menarik serial Invincible ini menurut gua sih Omni-Man sih sejauh ini ya. Dan langsung aja gua kasih tahu apa yang bikin dia menarik, yaitu adalah lu nggak tahu apakah dia itu jahat atau baik. Gue juga nggak bakal ngasih tahu ya endingnya di serialnya bakal gimana gitu ya, karena gue nggak mau spoiler. Tapi sepanjang gue nonton tuh yang gue rasakan tuh kayak itu gitu, rasa penasaran dan bahkan rasa kecurigaan pada dia. Is he good or evil? Kayak dia tuh maunya apa gitu. Ingat saat gue bilang ada misterinya di serial ini. Gue kasih tahu aja itu semua berpusat pada karakter ini, Omni-Man. Kayak sepanjang serial tuh dia terlihat fine-fine aja gitu, seperti layaknya seorang bapak yang baik,
superhero yang dipuja-puja, ya Superman sih basically. Tapi terus beberapa momen dia suka mencurigakan gitu, seperti ekspresinya dia saat tahu Mark punya kekuatan. Itu kayak bukannya seneng, malah kayak kelihatan kecewa gitu. Terus suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba nggak mood untuk nyelamatin orang. Kayak bro, ada momen dimana dia menghancurkan satu planet alien, biar itu alien nggak balik lagi ke bumi. Satu planet dihancurin, men. What? Kalau bertarung dia juga bisa sangat brutal. Dan apa yang dia lakukan di episode pertama, ya ini mungkin sedikit spoiler, tapi gue ngomongin episode pertama, jadi ya udah. Dan itu memicu segalanya sih. Dan langsung aja gue kasih tahu, dia membunuh secara brutal. Sangat brutal bahkan. Adegan itu yang menjadi benar-benar memancing gak hanya gua, tapi mungkin semua orang yang menonton. Jadi buat yang belum nonton, ya nonton sih. Tapi masalahnya tuh lu kayak tidak langsung menyimpulkan dia itu jahat gitu. Karena sehari-harinya dia tuh baik gitu. Kayak bahkan kayak Superman banget. Ya kecuali dia seorang bapak dan punya kumis. Tapi hal-hal kecil yang ia lakukan yang bikin kita tuh jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu beneran dia yang ngebunuh? Atau kayak kenapa dia melakukannya gitu kan? Dan apa tujuan dia, men? Jadi ya Omni-Man itu menarik banget sih untuk diikutin gitu ya karakternya. Selain itu, karena Invisible tidak begitu fokus pada apa ya, kayak world building atau membangun dunianya, dan juga kayak origin karakternya, dunia persuperheroannya lah ya bisa dibilang. Mereka tidak begitu fokus pada itu karena memang jelas-jelas ngikutin DC atau Marvel ya menurut gua. Jadi mereka bisa lebih fokus pada penulisan ceritanya dan juga ya penulisan karakternya ya, yang kalau gua sih belum pernah dengar gitu. Dan teman-teman, ini cukup mengejutkan buat gua. Invisible ini juga berhasil memberikan sedikit perasaan emosional pada ceritanya. Gue kena sih pas nonton, terutama di endingnya yang bikin gue tuh rada kok gue jadi sedih ya. Karena karakter-karakter pada serial superhero ini, mereka punya kekurangan, kesalahan. Mereka manusia yang diperlihatkan secara terang-terangan. Mereka bukan superhero yang pasti berhati baik, memiliki sifat yang ideal, bahkan sempurna. Mereka seperti kita yang melakukan kesalahan, mencoba beradaptasi, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka ada yang selingkuh, ya ada, bertengkar dengan orang tuanya, ada yang telat hadir dan terlambat, atau membiarkan masalah personal mempengaruhi mereka saat menjadi superhero. Kisah superhero ini memperlihatkan kenyataan kejam yang sebenarnya. Tidak semudah itu untuk menyelamatkan orang dari penjahat, bahkan bila memiliki kekuatan terkuat sekalipun. Banyak hal yang tidak kalah penting dari sekedar melawan musuh besar, atau kayak ada alien yang menyerang, atau mungkin ada meteor yang bakal jatuh. Ada mereka yang tak terlihat dan tertutupi, hidup miskin dan dikuasai, yang layak diselamatkan juga. Menjadi superhero bukan berarti bisa melakukan segalanya. Mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dan apa yang akan terjadi bila mereka gagal menyelamatkan di depan mata sendiri, melihat orang mati karena ketidakmampuan mereka, mengakibatkan musibah karena pertarungannya dengan yang jahat? Bagaimana cara menyelamatkan yang sebenarnya? Untuk tumbuh dalam hidup yang dulu diimpikan, namun ternyata sulit. Invisible itu mengenai kesalahan, tumbuh dewasa, tanggung jawab, menjadi pahlawan, seorang penerus, dan hubungan seorang ayah dan anaknya. Pendapat gue mengenai Invincible akhirnya adalah kayak cerita superhero yang fresh sih, dengan karakter-karakter yang baru dan cerita yang baru gitu ya. Maksudnya nggak Justice League atau Avengers lagi gitu yang dilihat. Serial ini membuat kayak konsep kejamnya realita tapi di dunia superhero. Kayak kita bisa lihat gitu kan, kalau di film-film itu kan kayak dunia perkuliahan tuh kayaknya seru gitu kan, atau kayak kerja tuh kayaknya fun gitu kan, ekspektasinya gitu kan. Kalau aslinya kan nggak tuh, sengsara. Dan kayak gitu sih di sini tuh, kayak mereka pikir kan menjadi superhero itu kan bakal seru gitu kan, bakal keren. Nope, realita itu kejam. Yap, Invisible juga berhasil menyampaikan pesan dan perasaan itu ke gua. Apalagi di akhir sih itu, that shit is good, man. Things get real and emotional at the end. Dan Omni-Man lagi-lagi ya best karakter. Dan oh iya, gue juga baru ingat castnya juga gila-gila di serial ini. Kita ada Steven Yeun ya kan sebagai Invisible, J.K. Simmons sebagai Omni-Man. Yap itu yang paling oke sih, kacau sih J.K. Simmons. Terus juga ada Mark Hamill, ada Seth Rogen, ada Zazie Beetz, ada Jimon Hounsou, ya pokoknya dia. Ada Mahershala Ali.
Itu keren sih dia namanya. Ada Kevin Michael Richardson dan lain-lainnya, kalian cek aja di Google ya kan. Tapi terutama J.K. Simmons sih, like he deliver it man. Itu bagian dia keren banget sih, best performance sih menurut gua ya. You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. Tapi nggak tahu kenapa gue rekomendasikan Invincible ini untuk orang-orang yang memang suka dengan kayak superhero dan sebagainya ya. Minimal tau lah, karena di Invincible itu dunianya tuh kayak udah terbentuk gitu. Superhero-nya juga banyak rip off dari DC dan Marvel gitu. Jadi kayak maksudnya nggak tahu ya, buat yang nggak familiar dengan persuperheroan mungkin kan takutnya kayak bingung gitu loh, ini apa, ini kok ada alien di sini, kok ada karakter ini bisa begini, ini apa maksudnya gitu kan, mungkin maksudnya bingung gitu. Jadi ya nggak tahu sih, tapi kalau gua tuh kayak udah langsung nangkap aja, ini kayak ini sih, gua kayak langsung tahu gitu, sampai kayak gua tuh udah tahu kayak oh ini Vandal Savage-nya gitu tapi versi baiknya. Kalau gua sih udah setahu itu, tapi maksud gua takutnya ada yang kayak nggak begitu familiar, apakah bisa menikmati ya, gua nggak tahu sih, gua nggak bisa ngomong dari sisi itu, tapi ya oke. Intinya sih sudah banyak hiburan dan tontonan yang bersifat superhero, ya kan? Tapi untuk menemukan yang membuat gua, kok bagus, kok gue suka, nah itu sih, like gotta love it when you find a superhero with a good story, right? Dan nantinya juga bakal ada season keduanya, kalau nggak salah udah dikonfirm bakal sampai season 3 juga. Jadi ya teman-teman, check it out, check it. Terima kasih buat yang nonton. Gue pengen bahas aja Invincible karena ternyata gue suka sih. Jadi gue jadi pengen baca komiknya sih sekarang. Dan ya, tuh ya teman-teman, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen aja pendapatkan bagaimana. Subscribe juga ke channel ini pastinya biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya. Klik yang lonceng ya itu pokoknya. Dan ya, terima kasih buat yang nonton. See you in the next video. Bye.